Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 16 November 2021. Hari biasa pekan ke-33. Marilah kita berdoa dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber belas dan cinta kasih, berkenanlah datang di dalam hati kami, dan limpahkanlah belas kasih-Mu seperti Engkau melimpahkan belas kasih kepada Sakeus yang bertobat, sehingga ia menjadi manusia baru yang penuh dengan berkat-Mu. Ajarlah kami untuk tahu bagaimana melaksanakan cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Dan bila kami mengalami hambatan, berikanlah kepada kami kekuatan dan ketabahan, agar kami tetap percaya akan kasih setia-Mu demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Terpujilah Kristus. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sakeus, seorang tokoh pemungut cukai yang hebat, bisa mengumpulkan uang untuk pemerintah, raja kerajaan Romawi, dan juga untuk kantongnya sendiri. Dia terkenal lihai, piawai. Tetapi lalu syukur, masih banyak orang yang lurus hati, tidak mau berkawan dengan dia. Tapi sebagian teman-temannya, para koruptor, yang kumpul. Mereka lama-lama suara hatinya tumpul. Mereka menikmati. Tetapi sebagian orang menjauh karena hal itu bertentangan dengan suara hati. Maka ketika Yesus datang, bagaimana dengan Sakeus? Ingin melihat, karena mendengar bahwa ada orang-orang yang diperhatikan oleh Yesus, bahkan diampuni segala dosanya. Maka ketika dia mendengar Yesus datang, langsung dia naik pohon. Itu kecerdasan dan kecerdikan Sakeus. Dan bagaimana sikap Yesus? Minta Sakeus turun.
Dan kemudian Yesus mampir di rumah. Apa yang terjadi? Para koruptor tadi kumpul makan bersama dengan sukacita, minum dan sebagainya. Tetapi yang tidak berkenan protes. Lalu bagaimana sikap Yesus? Apakah Yesus mengikuti yang berjalan lurus atau berada di jalan yang berkelok-kelok? Ternyata Yesus berada di dalam situasi atau kelompok orang-orang yang berdosa. Dan yang lain mengadili. Maka Yesus memberikan pembelaan diri. Karena apa? Pertobatan berarti melahirkan orang-orang baru. Mungkin kita mudah ya mengadili orang. Tetapi Yesus memahami kedalaman hati Sakeus. Jadi Sakeus bukan orang jelek-jelek amat, tetapi orang yang terjebak dalam situasi dan kondisi dan mau berubah. Maka sikap kita adalah bagaimanapun juga kita mau berubah. Yang baru-baru ini kita dengar berita yang ramai di media. Seorang ibu yang menegur bapaknya, suaminya mabuk, dituntut penjara setahun. Mungkin kalau istri lain sudah meninggalkan suami. Jadi ibu ini memiliki sifat Yesus. Ingin memperbaiki, tetapi dampaknya apa? Tuntutan penjara. Yesus pun sama, dikeroyok ya, oleh orang-orang yang anti. Apakah salah orang-orang itu anti? Tidak juga. Tetapi justru itulah pengadilan itu belum selesai. Lalu bagaimana sikap Sakeus? Sikap Sakeus adalah dia datang kepada Yesus dan akan mengganti beberapa lipat apa yang sudah dirugikan. Nah, inilah sikap saudaraku terkasih. Kalau kita punya anak dalam kesulitan, bagaimana? Kita harus seperti seorang ibu yang memahami. Ada kasus-kasus di mana orang tua memang kadang-kadang salah, terlalu memanjakan dengan uang, dan kemudian anak-anak ada yang terjebak dengan narkoba. Lalu apa yang terjadi dengan anak-anak itu? Dia bisa jadi pengedar, dia bisa juga penghisap. Lalu ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Nah, bagaimana sikap para ibu? Mungkin kakak-kakaknya tidak mau datang, tapi ibu dia akan datang bagaimanapun dia anaknya. Maka dengan muka yang malu pun ibu akan datang menjenguk anaknya supaya anaknya bertobat. Kalau anak itu bertobat, maka ada hidup baru. Maka kasus Sakeus juga masih terjadi pada zaman sekarang. Dan bagaimana kita mengambil sikap dalam menghadapi Sakeus pada zaman modern ini. Ya, ikutlah sikapnya Yesus. Berani menerobos, berani mengambil orang-orang itu agar orang yang bersangkutan bisa dibersihkan dari kegelapan. Maka mari saudaraku terkasih, kita minta kepada Tuhan, bila kita berada di dalam kegelapan, biarlah Tuhan yang membawa cahaya dan terangnya. Bila kita datang dengan segala persoalan dan kemabukan hidup dan dosa-dosa kita datang kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni dosa-dosa kita sebagaimana Yesus mengampuni Sakeus dan Sakeus menjadi manusia baru. Semoga kita pun demikian. Selamat pagi.